Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jadi melalui video kali ini kita akan lanjut membahas materi kita yang 2 pekan lalu. Kita masih di bab 1. Judul babnya Iman di Dadaku. Kita sedikit mereview atau sedikit mengulas kembali. Jadi materi inti di bab ini itu ada 3, yaitu pengertian syirik. Kita akan sama-sama mengetahui apa itu pengertian syirik, dan yang kedua jenis-jenis syirik, lalu yang ketiga adalah tips membentengi diri dari syirik. Adapun kedua materi inti ini, jenis syirik dan pengertian syirik, itu kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Kita sudah sama-sama mengetahui pengertian syirik, yaitu perbuatan menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah, uluhiyah, serta asma dan sifatnya. Kita juga telah sama-sama mengetahui di pertemuan yang lalu jenis-jenis syirik. Jadi syirik itu ada jenisnya. Ada 2, yaitu syirik akbar atau syirik besar, yaitu berpotensi membuat pelakunya keluar dari Islam. Kalau syirik asgar, perbuatan yang mengurangi keutuhan akidah. Kita tidak murtad, tapi mengurangi keutuhan akidah. Jadi di pertemuan yang lalu itu, jenis syirik yang pertama yang kita bahas itu adalah syirik akbar. Dan syirik akbar terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah syirik dalam hal doa. Yang kedua adalah syirik dalam niat dan keinginan. Penjelasannya bisa kalian lihat sendiri. Dan yang ketiga adalah syirik dalam hal ketaatan. Dan yang terakhir atau yang keempat, syirik dalam hal kecintaan. Untuk masing-masing poin ini, sebenarnya sudah Ustadz berikan masing-masing dalilnya. Yang ketinggalan bisa minta catatannya sama temannya yang ikut. Oke, baik, jadi kita mulai masuk ke pembahasan materi, yaitu syirik asgar. Jadi ini adalah jenis syirik yang kedua. Kalau yang pertemuan lalu kita sudah membahas syirik akbar. Sekarang adalah syirik asgar. Apa sih itu syirik asgar? Yaitu perbuatan atau keyakinan yang mengurangi keutuhan akidah. Apabila meninggal dalam perbuatan ini, pelakunya termasuk akan diancam tidak diampuni dosanya dan terancam dijatuhi siksa di neraka, meskipun tidak akan kekal di sana. Selanjutnya, layaknya syirik akbar, syirik asgar juga terbagi menjadi beberapa bagian. Tepatnya 2 bagian, yaitu tampak dan tersembunyi. Wah, kira-kira apa yang maksudnya tampak dan tersembunyi itu? Baik, mari kita sama-sama melihat. Jadi untuk yang pertama adalah zahir. Zahir ini kalau dalam bahasa Indonesianya artinya tampak. Maksudnya tampak, bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Jadi syirik jenis ini meliputi ucapan dan perbuatan fisik. Dan yang kedua adalah kafi. Jadi kafi kalau dalam bahasa Indonesianya adalah tersembunyi.
Syirik jenis ini terletak di dalam gerak-gerik hati manusia. Contohnya riya, ujub, rasa ingin dilihat, ya. Tapi insyaallah nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Untuk kali ini kita fokus dulu bahas syirik zahir atau syirik yang tampak. Adapun contoh dalam bentuk ucapannya adalah bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah. Jadi ingat, kita tidak boleh bersumpah menggunakan nama selain nama Allah. Kita harus mengatakan demi Allah, tidak boleh demi apa yang lain, seperti itu. Harus demi Allah. Adapun dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah kafir atau berbuat syirik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Oke, jadi sampai sini sudah paham. Ya, jadi syirik zahir itu yang pertama dalam bentuk ucapan. Kita bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Yang kedua, contoh dalam bentuk perbuatan. Jadi kan sudah kita lihat sama-sama, syirik zahir itu adalah syirik yang meliputi ucapan dan perbuatan fisik. Tadi kita sudah sama-sama mengetahui contoh dalam bentuk ucapan. Sekarang kita akan sama-sama, mari kita melihat apa sih contoh dalam bentuk perbuatan itu. Ya, bisa ditahu gambar apa ini? Yaitu gambar jimat, ya. Jadi contoh dalam bentuk perbuatan yaitu memakai jimat, mantra atau sihir. Jadi kita tidak boleh memakai jimat apapun itu. Ya, apa yang kita yakini ini bisa mendatangkan kebaikan buat kita, itu kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh memiliki keyakinan, misalkan contoh nyatanya itu, misalkan kita pakai cincin batu bacan seperti itu, kita yakini bahwa dengan memakai cincin ini kita bisa terlindungi. Allah bisa lindungi kita melalui cincin ini. Itu kita tidak boleh meyakini seperti itu. Karena itu termasuk syirik asgar, syirik kecil yang tampak. Seperti itu. Penjelasannya, ya. Adapun yang berupa perbuatan fisik ialah seperti memakai jimat untuk tolak bala apabila meyakininya sebagai sebab perantara saja untuk mewujudkan keinginannya. Jadi dia termasuk syirik asgar kalau dia sekedar meyakini bahwa ini sebagai perantara saja. Paham? Jadi ini tidak dikatakan syirik akbar. Kenapa? Karena kita hanya menganggap ini atau meyakini jimat ini hanya sebagai perantara saja. Ya. Adapun kalau kita meyakininya sebagai faktor utama tercapainya tujuan, maka statusnya bisa berubah. Yang tadinya syirik akbar, syirik asgar, yang tadinya syirik asgar menjadi syirik akbar, dan akhirnya mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam atau murtad. Ya, jadi ini penjelasannya. Ya, jadi inilah penjelasannya untuk syirik zahir dalam bentuk perbuatan fisik. Adapun dalilnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mantra, azimat atau jimat, dan guna-guna atau sihir itu adalah perbuatan syirik. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, jadi
untuk syirik zahir ini itu ada dua bentuk. Itu dia bisa berbentuk ucapan, yaitu bersumpah menggunakan nama selain Allah, atau dalam bentuk perbuatan fisik, itu memakai jimat untuk tolak bala. Contohnya seperti tadi yang Ustadz katakan, misalkan seperti memakai cincin yang kita yakini bahwa itu kita memakai cincin itu bisa kita wujudkan keinginan tak. Nah, itu tidak boleh. Kita tidak boleh berkeyakinan seperti itu, karena itu termasuk perbuatan syirik kecil. Adapun kalau kita meyakini sepenuhnya sebagai faktor utama, ya, penentu tercapainya tujuan, maka statusnya yang tadinya syirik kecil menjadi syirik besar dan mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam. Jadi semoga bisa dipahami dengan baik penyampaian materi ini. Adapun syirik kafi atau syirik tersembunyi itu insyaallah bisa kita bahas di pekan depan. Baik, terima kasih telah menyimak materi kita untuk pekan ini. Supaya bisa kalian mencatat, bisa videonya di stop dulu untuk di bagian tertentu yang ingin kalian catat. Ya, jadi di stop dulu, misalkan bagian ini stop dulu baru kalian mencatat. Oke, mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.